Di tengah ramainya soal kisruh supporter, PSSI justru terkesan cuek. Hingga akhirnya Menpora Dito Aryo Tejo berencana memanggil pihak PSSI untuk membicarakan ini dan mencari solusi. Namun hingga sejauh ini belum ada satupun petinggi PSSI yang mendatangi Kemenpora. Ya iyalah, anggota PSSI kan pasti mikir gini nih. Ketum kita kan juga menteri, lebih deket lagi sama presiden. Masa iya sih kalah sama Menpora yang baru anak kemarin sore? Santai aja kali ya. Gitu kali ya pemikiran petinggi PSSI ini. Padahal kan Menpora ini niatnya bagus buat nyari solusi gimana caranya agar kerusuhan supporter ini nggak terulang terus. Tapi PSSI-nya malah cuek. Jadi wajar kalau banyak yang beranggapan jika PSSI ini emang sengaja ngebiarin ini agar dapat duit terus dari denda. Lalu, apa yang sedang dilakukan oleh PSSI? PSSI sedang sibuk urusin wasit. Wah, bagus dong kalau PSSI urusin wasit. Kena prank kalian. PSSI emang lagi urusin wasit, tapi bukan benahi kinerja wasit ataupun ngasih denda buat wasit. Tapi PSSI lagi sibuk buat nerapin rencana Liga 1 pakai wasit wanita. Ya, ketum PSSI berencana akan memasukkan wasit wanita di Liga 1 seperti yang dipakai di liga-liga Eropa. Gimana nih menurut kalian? Ini kemajuan atau kemunduran nih? Yang maju apanya dulu nih? Buat kami, jika bicara soal kesetaraan gender, oke-oke aja sih ya pakai wasit wanita. Tapi kalau bicara soal kualitas, enggak deh. Malahan akan kacau nantinya kalau pakai wasit wanita. Kenapa demikian? Yang pertama, belum tentu wasit wanita ini tuh paham betul aturan wasit. Dan apakah para wasit wanita ini tuh punya lisensi FIFA atau enggak. Yang kedua, rawan sogokan. Wong wasit cowok aja gampang disogok, apalagi wasit wanita. Maksud sogoknya sogok duit lo ya, bukan sogok yang lain. Kelemahan cewek yang utama kan? Ya pasti duit dong. Cewek kalau udah lihat duit, hijau matanya. Dan yang ketiga, nah ini yang paling ribet nih kalau pakai wasit cewek. Wasit cewek kalau ada pelanggaran, terus pemainnya ini nanya sama wasitnya, "Sit, salah saya apa? Kok pelanggaran? Kok saya dikasih kartu?" Terus dijawab sama wasit ceweknya, "Pikir aja sendiri, jadi cowok kok nggak peka amat sih." Gitu nggak sih? Dan yang lebih menakutkan adalah kalau wasit ceweknya ini lagi PMS alias datang bulan. Tahu sendiri kali kalau cewek lagi datang bulan, singa aja kabur kalau lihat cewek lagi PMS. Bisa-bisa dikit-dikit ngasih kartu nih, apalagi kalau wasit ceweknya ini lagi ada masalah sama pacarnya atau suaminya. Pasti yang dipikiran si wasit ini adalah dasar semua cowok sama aja. Terus kalau pemainnya nanya nih soal pelanggaran nih, apalagi pelanggarannya itu dekat kotak penalti ya. Kata pemain gini, "Sit, ini pelanggarannya di dalam atau di luar kotak penalti nih?" Terus si wasit cewek ngomong gini nih, "Terserah." Terserah. Ya udah, akhirnya dilakukanlah tendangan penalti. Giliran tendangan penalti, wasit ceweknya malah marah ngasih kartu. Lah tadi katanya terserah. Giliran dilakukan kok malah marah. Ya itulah cewek. Arti terserah ini apa sih buat cewek? Kan aneh banget gitu kan. Terus apa lagi ya sifat-sifat cewek buat yang jomblo? Nggak usah komen deh. Ngenes kalian. Intinya bukan masalah kesetaraan gender di sini ya. Siapapun sah-sah saja mau jadi wasit asal sesuai kredibilitas tuh wasit. Mau wasit cewek, mau wasit cowok, silakan saja. Tapi kan faktanya selama ini wasit-wasit yang katanya wasit FIFA aja nggak pada beres. Ini mau coba-coba pakai wasit cewek. Beresin dulu tuh kinerja wasit-wasit yang udah ada. Kalau wasit-wasit yang udah ada ini udah pada bener, baru publik pun percaya sama wasit. Mau pakai wasit apapun ya terserah, nggak masalah. Lah ini wasit-wasit yang ada aja banyak yang blunder dan nggak beres dan nggak dibenahi sama sekali, malah sibuk ngurusin wasit cewek. Apa emang sengaja gitu PSSI ini pakai wasit cewek biar wasit cewek ini tuh lebih sering ngasih kartu yang ujung-ujungnya Komdis dapat duit terus gitu? Entahlah, pusing kalau ngikutin otak pebisnis seperti Erick Thohir ini.
PT LIB ngumpulin para klub nih pada Selasa 22 Agustus kemarin. Awalnya sih kami udah seneng nih kirain ngumpulin klub ini buat nyari solusi gimana ke depannya soal supporter dan denda-denda. Ternyata cuma ngebahas soal marketing cuy. Ya, kabarnya yang dibahas di sini tuh cuma bagaimana cara meningkatkan nilai jual produk-produk klub seperti merchandise, tiket, dan hak siar. Intinya yang dibicarain itu cuma gimana caranya agar klub-klub ini bisa cuan terus di tengah larangan supporter away. Nah, bener kan yang kami bilang kemarin, jika sepak bola kita ini masih jauh dari kata profesional, PSSI cuma mentingin egonya. Buktinya sekarang bukan yang ngebenahin wasit, malah mau pakai wasit cewek. Bener dong. PT LIB cuma mikirin cuan, rating, dan marketing. Bener kan? Dan terbukti kan sekarang. Terus para klub cuma mikirin komersil. Bener dong. Gak ada tuh klub yang mikirin gimana caranya supporter ini aman dan nyaman, gimana caranya pemain ini aman dan nyaman. Berarti bener dong apa yang kami bilang kemarin. Tapi kok yo masih ada aja gitu loh yang bilang kami ini sok tahu. Ini loh buktinya. Makanya kalau mau komen itu mbok yo mikir dulu gitu loh. Jangan asal jeplak. Masih soal komenan nih, dan terjadi lagi kan aksi hujatan dan bulian pada pemain. Hal ini dialami kiper PSIS Semarang Adi Satrio. Usai insiden dengan Arsan Makarin, Adi Satrio jadi bahan bulian di medsos. Wah, kalau kalian baca komenannya, jijik liatnya. Berbagai kata-kata kotor bertebaran seolah-olah mencerminkan rendahnya SDM orang Indonesia. Seolah-olah orang Indonesia ini nggak pernah disekolahin. Bahkan ada yang bawa-bawa nama keluarga loh. Parah. Bingung saya mau ngomentarinya juga. Kok segitu bobroknya ya SDM kita? Ini kalau dibilang si pelakunya ini supporter Persib, pasti nggak terima tuh supporter Persib. Buktinya, waktu salah seorang petinggi Persib yang menuliskan atau mencuit di Twitternya dengan kata-kata supporter Persib itu adalah supporter paling anarkis atau apalah gitulah ya, itu pun nggak diterima dan protes pada Teddy Cahyono saat podcast di Budi Dalton. Ada salah satu orang manajemen biar semua tahu di Twitter. Dia bilang bahwa ada yang bikin statement dari sekian banyak supporter Indonesia yang terburuk, Bobotoh lah yang paling terburuk. Berarti itu manajemen sama Bobotoh tuh kayak pengen itu gitu Pak ya. Kenapa manajemen masih setuju bahwa Bobotoh itu bukan manajemen, ada orang manajemen gitu Pak ya, setuju bahwa Bobotoh itu supporter terburuk. Ya emang sih, kami pun gak terima jika dibilang supporter Persib itu supporter paling anarkis. Sebab gak semuanya supporter Persib itu anarkis, tapi oknum-oknum inilah yang anarkis yang akhirnya membuat seluruh supporter Persib ini namanya jadi jelek. Dan kita pun tahu belum tentu oknum-oknum ini tuh supporter Persib asli. Bisa saja supporter-supporter lain yang ngaku-ngakunya supporter Persib, yang akhirnya buruk semua supporter Persib. Atau mungkin memang ada supporter Persib seperti itu. Sementara para kelompok supporter Persib, kalau ada kejadian seperti ini, ada oknum yang ngakunya supporter Persib terus lakukan hal anarkis ataupun membuli di medsos, mereka ini tutup mata. Entahlah, kami no komen kalau soal ini. Tapi yang jelas, siapapun yang melakukan aksi-aksi seperti ini dan ditujukan pada para pemain bola termasuk pada Adi Satrio, fix ini tidak bermoral. Siapapun itu ya, nggak itu supporter Persib atau ngaku-ngakunya supporter Persib ataupun supporter klub-klub lain di seluruh Indonesia, semuanya sama. Itu disebutnya oknum yang tak bermoral dan nggak pantas disebut supporter. Dan uniknya unggahan Adi Satrio ini pun dikomentari oleh striker Persib David Da Silva yang menuliskan, anak-anak, pemabuk, dan orang-orang yang menerima uang, inilah orang-orang yang muncul dan mengatakan hal-hal ini. Di Instagram saya banyak orang seperti ini, tulis David Da Silva. Nah, berarti bener dong apa yang diasumsikan selama ini kalau DDS ini lagi ngambek, sebab terlalu banyak yang ngebully dia.
Aduh, cik atuh kumarek pemain bisa alus main di Persib, lamun saeutik-saeutik dihujat. Kumaha Persib rek boga atau bisa neangan pemain alus lamun carana kieu wae mah. Da pemain oge sararieun jadina lamun mereka Persib teh. Nu aya pemain alus oge moal betah di Persib mah. Yang nggak ngerti ya silahkan baca sendiri ya, udah kami tulis tuh translate-nya di video. Adi Satrio sendiri sudah melaporkan hal ini pada APPI dan menerbitkan surat terbuka pada para oknum yang lakukan bullying pada dirinya dan terutama soal bawa-bawa nama keluarga. Ada sejumlah oknum yang di-tag oleh Adi Satrio dan jika dalam batas waktu tertentu tak ada respon dari oknum-oknum ini, maka jalur hukum pun akan ditempuh. Mamam tuh, udah perkarain aja sekalian biar jerah. Dari Persebaya resmi meminjamkan 4 pemainnya ke klub Liga 2 Persikab Kabupaten Bandung. Mereka adalah Julian Mancini, Brian Fondang, Bramdani, dan Fernando Pamungkas. Sementara 4 pemain lagi belum tahu akan dipinjamkan ke klub mana, seperti Saiful, Rui Arianto, Wahyudi, dan Widi Syarif. Sementara itu, pihak manajemen Persebaya melalui sang pelatih sementara Uston Nawawi dan manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri membantah tengah mendekati penyerang Persib David Da Silva. Menurut Uston, saat ini dirinya hanya fokus pada tim dan belum memikirkan akan merekrut pemain siapapun sebab dirinya hanyalah caretaker dan direktur teknik. Sementara menurut Yahya Al-Kathiri, segala kemungkinan pasti dan mungkin saja terjadi. Namun menurut Yahya, hingga sejauh ini belum ada pembicaraan antara manajemen Persebaya dengan pihak David Da Silva. Tapi menurut kami, bisa saja DDS ini pindah ke Persebaya sebab ada beberapa faktor. Yang pertama adalah hilangnya Aji Santoso yang notabene pelatih yang gak mau DDS ini pulang ke Persebaya, sekarang udah gak ada. Yang kedua, faktor kenyamanan, di mana saat ini DDS dianggap habis oleh sebagian oknum yang ngakunya supporter Persib hingga anarkis dan berujung hujatan di medsos. Jadi, dampak faktor ketidaknyamanan di Persib ini bisa saja yang membuat DDS ini pulang ke Persebaya. Dan seandainya nih ya, kalaupun DDS ini kembali ke Persebaya dan akhirnya gacor nih di Persebaya, sementara Persib habis ngelepas DDS nggak dapat pemain atau striker yang lebih ganas lagi, lebih bagus lagi, gimana tuh? Mamam tuh, makanya pada nggak sabaran sih dan pada sok bener sih, pada ngehujat segala lagi. Cocokologi. Ya, ini tengah terjadi di Persib saat ini. Sejumlah kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Persib ini lagi dicocok-cocokin nih oleh para bobotoh di Persib. Yang pertama, musim lalu Persib mendepak pelatihnya di pekan ketiga atau masukin pekan 4 ya, sebelum lawan PSIS. Dan musim ini pun Persib ditinggalin pelatihnya Luis Milla di pekan keempat atau setelah pekan ketiga ya, atau sama-sama baru jalani 3 pekan di Persib. Bedanya Luis Milla debut pertama menang, sementara Hodak debut pertama justru imbang. Tapi setelah itu performa Persib naik turun, sama seperti sekarang performa Persib pun naik turun hingga akhirnya masuklah ke pekan ke-12 di mana ada insiden yang di saat bek Persib Daisuke Sato harus berdarah akibat benturan dengan pemain Persebaya. Setelah kejadian itu, Persib pun melesat tak terbendung hingga akhirnya ada masalah internal antara Luis Milla dengan Maklok dan terjadi di laga lawan Persija yang membuat Persib gagal raih juara sebab ada kisruh di locker room Persib. Musim ini pun demikian. Di pekan ke-9 Arsan Makarin berdarah saat berbenturan dengan kiper PSIS Adi Satrio. Lalu, apakah Persib akan melesat seperti musim lalu usai adanya darah yang mengalir? Tapi jangan lupa, melesatnya Persib musim lalu pun meminta tumbal, yakni Zalnando yang harus patah kaki di pekan ke-14 saat lawan Dewa United. Lalu, apakah musim ini harus ada tumbal lagi? Siapa yang jadi tumbal? Makanya jangan suka cocok-cocokologi. Mau emang kejadian musim lalu terulang lagi? Siapa yang mau jadi tumbal? Kalau yang jadi tumbal itu pemain kunci Persib, apakah Persib masih bisa jadi juara? Dan kalau dicocokologi dengan musim lalu, berarti Persib gagal lagi juara dong musim ini. Tapi entahlah, ya silakan saja bercocokologi. Tapi yang pasti, Rans di depan mata.
Sementara Persib masih pincang karena sejumlah pemain Persib dipastikan masih akan absen. Ada yang cedera dan ada juga yang kemungkinan akan terkena hukuman komdis lagi. Siapa aja ya? Nanti kalau itu kita bahas di prediksi pertandingan ya. Kita ke Liga 2, ada Persela Lamongan yang akhirnya menentukan dua pemain asingnya musim ini. Mereka adalah Johnny Campbell, bek tengah asal Amerika Serikat yang musim lalu main di Liga Vietnam bersama klub HCMC FC. Dan Kim Do Hyun, gelandang asal Korea Selatan yang memang sudah lama dirumorkan akan ke Persela Lamongan dan diminati oleh Jajang Nurjaman. Kemudian ada PSPS Riau yang resmi melengkapi squad asingnya dengan mendatangkan striker asal Serbia Drago Maksimovic yang musim lalu main di Liga Montenegro bersama klub FK Berane. Lalu ada PSBS Biak yang mendatangkan pemain abroad Indonesia yang main di Liga Selandia Baru, yakni Melvin Rumere. Padahal sebelumnya Melvin ini diminati dua tim Liga 1, yakni Persija dan Persib, tapi rupanya Melvin lebih memilih pulang kampung. Kemudian ada Sada Sumut yang resmi mendapatkan kiper Persib Bandung Satrio Azhar yang memang tak pernah dapat kesempatan tampil di Persib. Satrio Azhar dikontrak selama 2 tahun oleh Sada Sumut.